Nah itu beroperasi, didesain sebagai, perusahaan yang terbentuk dengan, badan hukum khusus yang memang, tujuannya betul-betul, me-review, investasi itu dari segi kelayakannya yang secara profesional gitu. Jadi kalau misalnya ada perusahaan lokal, apakah BUMN ataukah perusahaan swasta yang ingin, ada kebutuhannya lalu datang ke kami, tapi kalau kami lihat tidak layak ya agak susah juga ya untuk bisa masuk buat kita, karena kita betul-betul, melihatnya dari segi, komersial. Jadi memang kadang-kadang tuh ada sedikit, eee, misconception bahwa INA akan membawa uang yang tanpa terbatas gitu, tapi tentunya tidak begitu, adanya. Kita itu bersama-sama dengan investor, apakah dari dalam dari luar, itu bersama-sama dengan secara bijaksana dan profesional menimbang-nimbang plus minus daripada investasi itu. Dan karena kami itu juga nanti harapannya menjadi dana abadi untuk anak cucu kita juga harus sangat sangat berhati-hati untuk bisa menginvestasikannya, dana yang kita punya dan juga dana-dana investor asing bersama-sama itu secara bijaksana dan tepat. Jadi tidak tidak hanya melulu karena ada kebutuhan maka kita pasti akan masuk, tidak begitu juga. Kita ada governance yang ketat, ada investment committee-nya, ada two level boards, ada dewan pengawasnya, lalu ada management committee-nya, ada juga komite-komite lain yang kita sedang set up sekarang. Baik Pak Rida, mungkin yang menjadi pertanyaan dari publik ini kalau memang bukan, dimasukkan dalam daftar utang tapi ekuitas, lalu skemanya nanti akan seperti apa begitu? Dan tadi juga Anda sempat katakan ini juga nanti, akan ada kerjasama juga dari bidang strategi, apakah INA ini nantinya akan menjadi wadah begitu untuk, membuat, para investor ini menjadi pemegang saham dari sebuah proyek atau seperti apa rincinya? Ya, kalau yang namanya ekuitas ya mereka harus menjadi pemegang saham lah. Jadi, apa, tentunya kalau Anda misalnya beli saham satu perusahaan di Indonesia, Jasa Marga. Nah, sebagai pemegang saham Jasa Marga sekecil apapun, Anda tentunya punya horizon untuk investasinya kan, mau cuma sebulan kek atau mau 10 tahun kek, that's the horizon yang Anda, tetapkan sebagai Anda sebagai investor dan sebagai pemegang saham. Jadi nanti kalau kami masuk itu, kami akan misalnya membeli jalan-jalan tol itu, ruas-ruas jalan tol itu dari pemilik tol yang sebelumnya. Nah, pemilik-pemilik tol yang sebelumnya itu apakah mereka melepas keseluruhannya 100%, apakah mereka itu joint venture dengan kami, mereka bisa mayoritas, mereka bisa minoritas, tapi kami akan menjadi pemegang saham. Tapi pemegang saham yang kami jalankan itu bersama-sama dengan investor yang co-invest dengan kita, itu yang sifatnya akan aktif gitu. Jadi kami akan terus menjaga, menentukan governance-nya, kalau bisa bekerjasama dengan perusahaan yang kita invest itu bersama-sama untuk meningkatkan efisiensinya lebih tinggi lagi gitu. Jadi mudah-mudahan kita bisa memberi contoh kepada, investor-investor dalam dan luar negeri, bahwa kita mencoba menciptakan, iklim investasi, di Indonesia yang lebih profesional dan juga bisa menjanjikan memberikan return yang baik buat mereka, sehingga mereka bisa nyaman untuk berinvestasi di Indonesia. Kalau kami sukses tentunya orang jadi lebih nyaman dan lebih percaya untuk bisa masuk ke Indonesia, itu inti, salah satu misi kami sih.